adik-adik, senang sekali Kakak Ellen bisa berjumpa dengan adik-adik kembali. Apa kabar adik-adik semuanya? Kakak Ellen harap adik-adik tetap semangat dan tetap jaga kesehatan ya. Nah, hari ini Kakak Ellen pengen cerita. Penasaran kan ceritanya apa? Nah, sebelum kakak bercerita dan sebelum adik mendengarkan cerita dari kakak Ellen pengen mengajak adik-adik untuk tenangkan hati terlebih dahulu dengan memanjatkan sebuah pujian. Firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Tadi kan pujiannya berjudul Aku ingin mendengar firman Tuhan. Nah, kali ini kita ingin mendengarkan firman Tuhan tentang Abraham dan Ishak. Nah, di cerita ini kakak pengen bertanya nih, pernah gak sih adik-adik diajak mama atau papa adik-adik untuk pergi ke suatu tempat yang belum adik-adik ketahui bagaimana keadaannya? Nah, di cerita ini ada seorang bapak yang disuruh Tuhan untuk bepergian ke suatu tempat tanpa ia ketahui tempatnya seperti apa. Entah tempatnya curam, entah tempatnya tinggi. Ia sama sekali tidak bisa membayangkannya. Nama bapaknya adalah Bapak Abraham. Suatu hari Tuhan berjanji kepada Abraham dan Ibu Sarah akan membuat keturunan Abraham menjadi sangat banyak. Mereka menunggu janji Tuhan selama 25 tahun. Umur Abraham pada saat menunggu janji Tuhan itu berumur 100 tahun dan istri Abraham berumur 90 tahun. Nah, di saat istri Abraham Sarah berumur 90 tahun, ia mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Sarah melahirkan seorang anak laki-laki dan diberi nama Ishak. Ishak menjadi tumbuh sangat besar. Nah, setelah Ishak bertumbuh besar, Tuhan ingin menguji kesetiaan Abraham dan menyuruh Abraham pergi ke suatu tempat. Nah, adik-adik, keesokan harinya Abraham dan Ishak pergi ke suatu tempat yang diberi nama Gunung Moria. Di sana Abraham memberitahukan Ishak bahwa mereka akan mempersembahkan kurban bakaran. Nah, adik-adik, di saat perjalanan menuju Moria, lalu Ishak bertanya kepada ayahnya, "Ayah, di manakah domba yang akan dikurbankan?" Lalu Abraham pun menjawab, Allah lah yang akan menyediakannya nanti. Adik-adik, setelah Ishak tahu bahwa ia yang akan dikurbankan di atas mezbah, Ishak tidak memberontak. Dia hanya diam saja, adik-adik. Nah, pada saat itu, lalu Abraham mengambil pisau, lalu mengangkat tangannya untuk mengorbankan Ishak. Tiba-tiba ada suara gemuruh dan ada cahaya. Lalu ada Tuhan yang berseru, Abraham, jangan korbankan anak itu. Dan ternyata adik-adik, Tuhan hanya ingin menguji kesetiaan Abraham. Abraham sangatlah senang karena Ishak selamat. Lalu Abraham melepaskan tali yang mengikat Ishak. Nah, ternyata akhirnya Tuhan menyediakan domba sebagai kurban bakaran. Yeay adik-adik, akhirnya Ishak tidak jadi dikurbankan dan Ishak selamat. Nah adik-adik, banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah Abraham dan Ishak ini. Di sini kita diajari untuk mengasihi Tuhan. Misalnya nih, adik-adik harus rela tidak bermain game, tidak bermain bersama teman-teman demi untuk beribadah pada Tuhan. Ayo adik-adik semangat dalam mengasihi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye, sampai jumpa di lain waktu.